Oke, sesuai janjiku di video sebelumnya, yaitu tips bagaimana menghadapi TKK agar lolos SPMB PKN STAN. Jadi aku punya beberapa tips, semoga teman-teman bisa menerapkannya dan semoga nanti pas tes dimudahkan dan bisa lolos semuanya. Pertama, kita harus jaga pola makan dan pola tidur. Buat apa, Kak? Buat untuk tes umum yang seperti aku katakan tadi di video sebelumnya, itu kan ada tinggi badan, berat badan, tensi darah. Nah, itu sangat dipengaruhi oleh pola makan kita dan pola tidur kita. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, teman-teman biasakan nih, jangan terlalu begadang, tidur yang cukup, minum yang cukup, jangan kurang, jangan banyak, karena sesuatu yang berlebihan itu juga tidak baik kan. Jadi kita harus tahu porsi kita masing-masing. Terus selain tidur yang cukup, minum yang cukup, makanan juga makan yang bergizi. Kalau bisa 5 sehat yang sempurna. 4 sehat dan 5 sempurna. Itu ya. Kemudian tips dari aku yang kedua adalah ketika teman-teman lari, itu harus lari. Kenapa? Karena tes SPMB PKN STAN itu adalah tes lari, bukan tes jalan, teman-teman. Jadi, mau secapek apapun, misalnya nih, kita udah gitu ya, pas lari, itu mau kita mau mati kek, ataupun kita mau pingsan kek, misalnya ya, itu harus lari. Kenapa? Karena kesempatan itu tidak datang 2 kali, teman-teman. Kita nggak tahu tahun depannya itu buka atau nggak. Seperti tahun kemarin nggak buka kan. Jadi kita harus manfaatkan waktu kita seemas mungkin. Kalau misalnya nih, udah mepet banget, nggak bisa lari, udah loyo, nggak bisa nafas, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kalau tipsku, teman-teman jalan nggak apa-apa, tapi taktikin dengan acting lari. Tahu nggak acting lari itu gimana? Intinya tuh ya gini-gini, terus kakinya juga di tok-tok-tok gitu loh, Kak, biar kelihatan lari, tapi sebenarnya kita itu nggak lari gitu. Paham nggak? Paham kan? Ya itu tips dari aku biar teman-teman kalau misalnya mepet banget nggak bisa ngapa-ngapain, itu bisa diterapin. Yang penting yang penting pengawasnya itu melihat kita itu sedang lari. Karena kalau kita kelihatan jalan, maka akan didiskualifikasi. Karena bukan tes jalan. Oke? Dan yang ketiga, tips yang ketiga adalah yang tes charteran itu teman-teman harus dipersiapkan mulai dari sekarang. Kenapa? Karena tes charteran itu menguji daya keseimbangan kita dan daya kecepatan kita. Karena tidak semua orang itu bisa loh, teman-teman. Karena membentuk angka 8, ini kalau tidak seimbang tuh susah banget. Apalagi dalam waktu kurang dari 20 detik. Dan berputar selama 3 kali. Nah, itu sangat cepat waktunya, durasinya. Oleh karena itu, dipersiapkan mulai dari sekarang. Tips yang keempat adalah ketika teman-teman latihan lari buat tes SPMB PKN STAN, teman-teman kalau bisa jangan diselang-seling harinya buat 2 tes itu tadi. Jadi tes lari yang 12 menit dan tes charteran. Kenapa? Karena pas tes itu di waktu yang sama. Misalnya kalau teman-teman kurang paham nih apa yang aku sampaikan. Jadi gini, tesnya itu kan ada 2 nih, lari 12 menit dan charteran. Nah, pas latihan di rumah itu misalnya Senin, teman-teman latihan lari yang 12 menit. Kemudian Selasa latihan charteran, Rabu 12 menit dan seterusnya. Itu menurutku tidak efektif. Kenapa? Karena di tes sebenarnya itu menguji ketahanan jantung kita. Itu di waktu yang sama loh, teman-teman. Cuma jeda 15 menitan. Pas latihan itu
teman-teman harus di waktu yang sama. Sesuaiin kayak tes beneran. Gitu teman-teman. Jadi misalnya Senin nih, Senin tes lari 12 menit. Terus habis itu selesai, kemudian kasih jeda 15 menitan atau 20 menit. Habis itu langsung shutteran. Nah, kalau untuk Selasa misalnya capek, ya udah Rabu gitu. Selang-selingnya istirahatnya satu hari gitu. Tapi untuk latihannya itu kalau bisa di hari yang sama. Kemudian tips yang ke berapa ya? Yang kelima ya kalau nggak salah. Yang kelima itu ketika teman-teman latihan lari, teman-teman jangan terpaku batas jarak yang biasanya lolos SPMB. Kenapa? Karena kalau kita terpaku di situ, seperti video yang sebelumnya, aku ngomong 5-8 putaran. Estimasinya 2 kilo sampai 3 kilo. Nah, karena teman-teman sudah tahu nih, teman-teman pasti langsung, aku ya udah lari 2-3 kilo aja, 12 menit. Tapi menurutku itu kurang efektif. Efektifnya ketika teman-teman latihan lebih dari itu. Misalnya 4 kilo, 5 kilo. Dulu aku seperti itu teman-teman. Pertama, aku nggak kuat. 2 kilo tuh aku udah ngos-ngosan. 2 kilo ya. Habis itu tambah hari, aku tambahin jaraknya. 2 kilo, 2,5, 3 kilo, 3,5, sampai 5 kilo. Aku nggak estimasi waktunya dulu. Aku cuma mau ngetes daya tahan jantung dan tubuhku. Itu dapatnya sekitar 30 menitan gitu. Karena aku cuma lari yang santai gitu. Lari santai, kalau capek jalan gitu. Terus karena udah beberapa kali 5 kilo nih, udah tahu nih kemampuan kita, kemampuan diri sendiri, habis itu aku kurangin 4 kilo. Terus tapi estimasi waktu yang 5 kilo itu tadi, aku kurangin juga. Kurangin lebih gitu. Misalnya 4 kilo dalam waktu 20 menit. Jadi, harus bisa 20 menit itu tadi. Kalau misalnya belum bisa, aku ulangin terus sampai 20 menit bisa tercapai. Kalau udah, aku kurangin jaraknya lagi. Misalnya 3 kilo. 3 kilo dapat estimasi 25 menit. Aku kurangin terus waktunya sampai dapat 12 menit. Jadi, aku saranin buat teman-teman yang sedang latihan lari, buat tes SPMB ataupun buat tes TNI Polri, itu sangat berguna tips ini karena kita bisa ya teman-teman. Kita bisa mengukur daya tahan tubuh kita. Tips terakhir dan keenam adalah ketika lari, buat teman-teman yang berada di kaki gunung atau di daerah lereng gunung atau di daerah gunung, ini bisa dimanfaatkan buat teman-teman. Jadi lari di jalan yang naik. Itu terbukti meningkatkan daya tahan jantung kita sangat tinggi. Itu terbukti ampuh untuk meningkatkan daya tahan jantung kita. Kenapa? Karena kita jalan aja di jalan yang miring gini, itu sangat capek loh teman-teman. Karena kayak setara lari gitu kalau jalan di jalan yang miring. Apalagi kalau lari. Nah, oleh karena itu, ini teman-teman bisa menerapkannya. Semoga bermanfaat saranku ini dan semoga diterapkan ya teman-teman. Sekian videoku kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.